Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi menjumpai pengamat agraria, Pak Insinyur Selus Siput Lokasari. Karena dari tayangan yang terakhir kemarin ternyata ada banyak komen juga dan sangat menarik sebetulnya. Dan ini akan saya tanyakan kepada Pak Insinyur Selus Siput Lokasari. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa, selamat pagi Mas Argo. Pak Siput, mungkin Pak Siput juga sudah melihat juga ada komen di tayangan kita bahwa dari Wang Xiangjun ini dia berkomen tanah yang dibeli dengan keringat hasil kerja kok mau dirampas dengan cara penipuan terstruktur sistematis dan masif. Apakah BPN sudah menjadi mafia tanah? Oh. Ini saya ingin bertanya pada Pak Siput ini, komennya ini ada Pak Siput ini. Gimana Pak Siput? Ya. Tanah dibeli dengan keringat hasil kerja. Saya malah belum baca ini. Oh ya. Kok mau dirampas dengan cara penipuan terstruktur sistematis dan masif? Ya. Apakah BPN sudah jadi mafia tanah? Tanda tanya. Ya. Bawahnya sekalian apa ini? Ya. Mantap infonya, clear and clean, tanah pinjaman. Oke. Ya. Kok mau diminta lagi apa itu? Ya. Ya. Gimana menurut komentar Pak Siput seperti apa ini? Jadi gini Mas Ya. Argo. Ya. Ya kita terutama ya menyampaikan bahwa ikut prihatin lah Ya. atas apa yang dirasakan, atas apa yang dialami oleh bapak tersebut. Ya. Kan? Masuk tanah yang dibeli dengan hasil keringat kok dirampas dengan cara penipuan dan sebagainya. Ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, Ya. mungkin begini Mas Argo, ada baiknya kami itu memohon kepada yang kebetulan melihat WA-nya apa itu namanya podcastnya Mas Argo ini, Ya. untuk bisa diteruskan disebarkan ke teman-teman lainnya, agar supaya apa? Agar supaya bisa terhindar. Ya. Jangan sampai ada satu pengetahuan atau pengertian yang keliru sehingga pada saat HGB-nya tidak bisa diperpanjang itu terus menganggap itu sesuatu yang benar. Ya. Ya kan? Ya. Nah, intinya jangan sampai jadi korban Ya. tanah itu. Ya. Nah, kemudian kalau kembali kepada komentarnya rasa yang disampaikan Bapak tadi, Ya. saya malah ingin menyampaikan juga beliau ini tidak sendiri. Tidak Jadi, sendiri gimana? Ya kemarin beberapa waktu yang lalu datang ke saya juga, bukan cuma telepon tapi datang. Itu menyampaikan hal yang persis sama yang disampaikan oleh beliau. Nah kemudian ya saya antar beliau-beliau ini saya hanya bisa ngantar ke ORI, gitu. ORI Ombudsman Republik Indonesia. Republik Indonesia Okay. di jalan apa itu namanya Gejaya. Gejaya. Gitu. Nih, mereka bikin data, Ya. gitu. Korban apa ini namanya, ya kan? Ya. Saya baca ini korban, daftar korban tidak bisa memperpanjang HGB hak pakai di daerah istimewa Yogyakarta. Apa cuman segini ya? Tidak. Ini cuman yang terus langsung barangkali perlu untuk jaminan bank atau perlu untuk dijual dan sebagainya, ya terus akhirnya melapor ke ORI ini. Iya. Ya toh? Ini kalau berkesempatan bisa tanya ke ORI. Di sana mungkin udah ratusan. Iya. Yang namanya nggak perlu saya sebut satu-satu lah ya. Iya. Ini privasi, tapi ini Iya. benar-benar bisa dicek di ORI sana. Iya. Itu Mas Argo. Iya. Jadi dia nggak cuma sendiri. Iya. Nah, terus kemudian yang jadi pertanyaan lebih lanjut, loh, kok bisa ya? Sudah sertifikat hak guna bangunan diterbitkan oleh negara, saatnya jatuh tempo kok nggak bisa diperpanjang?
atau kok berani? Dasarnya apa itu? Dasarnya itu apa? Iya, iya, Gitu. iya, iya. Petugas BPN ini kok berani? Iya. Ini kan semua tanggung jawabnya BPN. Iya, Presiden sudah nugaskan dia. iya, Ya toh? iya, Undang-undang juga menugaskan BPN untuk melayani masyarakat, di antaranya ya ini. iya, iya. Ada pedomannya, ada aturannya. Yang jelas cuma satu, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 1960 Iya. yang juga sudah diberlakukan secara penuh di DIY. Iya, iya, Mestinya sudah tidak ada masalah. iya. Tapi kok bisa Hmm. sampai teman-teman saya yang yang dengan podcastnya Mas Argo, ya kemarin ada yang dari Jakarta, kemudian ada yang dari mana itu Bali. Itu sampai bertanya-tanya, loh, Jogja ini kok iso ngono ki, kok bisa begitu tuh, Jogja tuh bagaimana? Siapa? Iya, Loh, iya. kalau di Jakarta ada 9 naga atau apa itu. Nah, kalau Jogja itu ada apa? Yang menyebabkan tuh siapa? Iya, 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 iya. Nah, saya awalnya juga nggak ngerti, tetapi kemudian saya juga dapat data. Oh. Nah, ini Apa itu datanya itu? jadi pengamat itu datanya itu ini. Oh. Jadi ini ada satu surat Oh. dari BPN, ya toh? Ya. Ini deket-deketan. Ini Ya. tentang apa? Hmm. Perpanjangan HGB hak pakai, Ya. ya kan? Ya. Ternyata isi surat ini pada intinya itu bilang bahwa sertifikat hak guna bangunan yang terindikasi tanah kasultanan, Sultan Ground atau PA Ground, yaitu tentunya nggak bisa diperpanjang begitu saja, harus minta rekomendasi ke kasultanan. Nah, tanah-tanah HGB yang sedemikian ini yang bagaimana? Yang KPTS yang dulu pernah kita bahas itu. Iya, iya, iya. Ya, ternyata ini biang keroknya surat ini. Ini siapa ini? Ada suratnya itu ya? Loh, lah ini loh. Oh, Siapa ini? Pak Suwito ya? Nah, Pak Suwito itu siapa? Oh, Kakanwil. oh, Lah kalau Kakanwil yang sudah merintahkan begitu, ya ini nasibnya seperti ini. Lah, terus maksudnya Pak Kakanwil itu ngapain begini ini? iya, iya, iya. Ternyata efeknya itu seperti yang dialami Bu Tuti. Iya. Bahwa tanah hak guna bangunan di atas tanah negara ini nantinya akan jadi hak guna bangunan di atas tanah milik Kasultanan. Nah, bedanya kalau di tanah negara itu miliknya yang bersangkutan, artinya bisa dijual dan sebagainya. Kalau di tanah milik Kasultanan ya tidak, cuma ngindung. Iya, iya. Nah, sekarang pertanyaan lebih lanjut. Kok Pak Suwito ini berani? Iya. Ini Kakanwil BPN loh. Iya, iya, iya. Iya toh? Iya. Nah, kok berani bilang tanah yang sertifikat ini terindikasi terindikasi tanah Kasultanan. Iya. Nih, maksudnya loh ini sertifikat ini Iya. kok terindikasi, dari mana terindikasi tanah Kesultanannya? Iya, iya, iya. Beliau ini kan sudah yakin waktu menerbitkan sertifikat itu tanah apa. Iya, iya. Pasti bukan tanah Kasultanan. Iya. Nah, ini bisa kita lebih mantap lagi yang disampaikan Pak Suwito bahwa tanah-tanah itu terindikasi tanah Kasultanan, jadi nggak bisa diperpanjang kecuali kalau tanah tersebut jadi milik Kasultanan. Iya. Ini maaf, ini menyesatkan. Iya. Ya toh, kalau meminjam bahasanya komentar tadi, Iya. ini menipu. Oh. Ya, Ya. Nah, tanahnya orang jadi hilang kok dengan sistematis dan sebagainya, tidak cuma dia kerjasama yang namanya mafia tanah itulah. Iya, Nah, oke. mengapa Ya. saya bilang ini kok menyesatkan dan bahasanya tadi yang komentar menipu? Nih, lihat, ini adalah pemilik sejati sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, pemilik semua tanah Jogja dan Kasultanan dan Pakualaman. Ya. Beliau berdua ini ngerso dalam kaping 9, Sri Paduka Paku Alam kaping 8. Ya. Kebetulan dua-dua saya kenal baik. Nah, beliau mengatakan apa? Nih, coba ini tekennya siapa ini? Ya. Pak Kualam ya. Ini tanda tangannya Sri Paduka Paku Alam. Ya. Atas nama siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono kaping 9. Ya. Ya kan? Ya. Bunyinya apa?
beliau itu mengatakan bahwa tanah-tanah di Jogja itu adalah tanah negara ini loh. Ya. Tanah ini, nah, tanah negara. Ya. Dalam kaitannya apa ini? Loh, dalam kaitannya penerbitan sertifikat Ya. hak guna bangunan. Ya. Ini contohnya sertifikat yang tahun 1982. Ya. Jadi apa? Kenapa kok masih pakai indikasi? Ya. Dan jangan lupa, semua tanah-tanah tersebut oleh beliau berdua sejak 84 sudah diserahkan ke memberlakukan UU-PA sepenuhnya di DIY melalui Perda nomor 3 1984 sehingga tanah-tanah swapraja bekas swapraja di Jogja ini hapus, beralih ke negara. Maka itu nih sebelumnya sudah terbit dan ini sudah diperpanjang melalui sertifikat yang tempoh hari kita sampaikan itu. Ya toh? Jadi sekarang kan jadi jelas. Ini harus Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Menteri, Pak Wamen maupun siapa lagi dari kementerian itu harus bisa sampai tahu sehingga apa? Ketidakberesan ini bisa diatasi. Nah iya, jadi di Jogja tidak gaduh seperti ini ya. Nah, di Jogja tidak ada perampasan hak atas tanah masyarakat oleh Pak Suwito ini terus digawe ke sertifikat atas nama Kesultanan. Dasar hukumnya ndak ada. Oke, Pak Siput. Ya. Sampai di situ dulu ya. Nanti ya karena waktu terbatas, nanti termasuk solusinya nanti yang akan datang. Saya akan datang lagi ke sini. Karena kan memang ini panjang ini. Ya. Oke Pak Siput, terima kasih Pak Siput. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.